Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok A di sini akan melakukan pemaparan studi kasus ilmu ternak unggas tentang kinerja syaraf dan hormonalis pada sistem reproduksi unggas. Dengan anggota kelompok ada Ferdi Agus Gutawan NIM 14, Cesari Aldamita Putri NIM 15, Ahmad Rizky Ataullah NIM 44, Andara Uma Bastari NIM 84, Ninda Sheila Salsabila NIM 142, Denny Hardiansyah NIM 168, dan saya sendiri NIM 211. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama tentang latar belakang yang dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Oke, jadi untuk latar belakangnya itu syaraf adalah bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal-sinyal elektrik dan kimia di dalam tubuh. Sistem syaraf terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat SSP dan juga sistem saraf tepi SST. Syaraf terdiri dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron memiliki struktur unik yang memungkinkan mereka untuk mengirim sinyal listrik dari satu neuron ke neuron lain atau ke sel-sel dalam tubuh. Selain neuron, syaraf juga terdiri dari sel-sel pendukung seperti sel glia yang membantu memelihara kesehatan dan fungsi neuron. Sinyal-sinyal ini membantu tubuh berfungsi dengan baik dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Sistem syaraf pada unggas mirip dengan sistem syaraf pada mamalia dalam hal struktur dan fungsi dasar. Namun ada beberapa perbedaan yang mencolok antara sistem syaraf unggas dan mamalia, terutama dalam konteks anatomi dan perilaku. Sistem syaraf dan hormonal pada unggas berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh dan perilaku mereka. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang bertugas. Oke, selanjutnya ada kinerja sistem syaraf pada unggas. Yang pertama ada pengaturan hormonal, yaitu sistem syaraf pusat, terutama hipotalamus dan kelenjar hipofisis, berperan dalam mengatur produksi hormon-hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin releasing hormon atau GnRH yang merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon-hormon reproduksi. Yang kedua ada pengendalian siklus reproduksi, yaitu sistem saraf pusat membantu mengatur siklus reproduksi pada unggas, termasuk fase-fase seperti kesiapan reproduksi, perkembangan folikel ovarium, ovulasi, dan persiapan tubuh untuk kehamilan. Sinyal-sinyal saraf dari hipotalamus dan kelenjar hipofisis berperan dalam mengatur proses-proses ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh peserta. Selanjutnya, yang kelima itu respon terhadap faktor lingkungan. Sistem saraf juga mengintegrasikan respon terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi reproduksi seperti cahaya, suhu, dan panjang hari. Misalnya, beberapa unggas menggunakan informasi tentang perubahan panjang hari untuk mengatur siklus reproduksi mereka. Secara keseluruhan, kinerja sistem saraf dalam reproduksi unggas sangat kompleks dan melibatkan interaksi antara berbagai bagian sistem saraf dan organ reproduksi. Sistem saraf memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan proses-proses ini untuk memastikan reproduksi yang sukses dan kelangsungan spesies. Yang selanjutnya ada kinerja sistem hormonal reproduksi unggas. Sistem hormonal reproduksi unggas melibatkan interaksi kompleks antara berbagai hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam tubuh mereka. Pada betina, siklus reproduksi dimulai dengan pelepasan hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH oleh hipotalamus yang merangsang kelenjar pituitari anterior untuk menghasilkan hormon follicle stimulasi atau FSH dan hormon LH. FSH merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan produksi hormon.
estrogen oleh folikel yang berkembang. Ketika level estrogen mencapai titik tertentu, memicu pelepasan LH yang memicu ovulasi atau pelepasan telur dari ovarium. Setelah ovulasi, folikel yang rusak berkembang menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron yang mendukung fase luteal siklus reproduksi. Baik, dari kelompok pembahas, apakah ada yang ingin didiskusikan? Kami persilakan. Baik, kepada Saudara Naufal kami persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal Gilang Saputra dengan NIM D1022013. Izin bertanya, tadi dijelaskan kan tentang koordinasi aktivitas reproduksi itu saling berkaitan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa yang terjadi jika koordinasi aktivitas reproduksi sistem syaraf itu tidak bekerja dengan baik? Apa yang terjadi seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana jika koordinasi aktivitas reproduksi sistem syaraf tidak bekerja dengan baik? Akan kami tampung dulu dan kami diskusikan. Barangkali dari kelompok B masih ada diskusikan, kami baik. Selanjutnya dari Saudara Gusti Haikal, apakah ada yang ingin didiskusikan? Iya, perkenalkan, saya Muhammad Syarul dengan NIM D1022089. Izin bertanya tentang, tadi dijelaskan bahwa sistem syaraf terdiri dari sel-sel yang disebut neuron. Apakah ada bagian lain atau hanya sel neuron saja yang terdapat di sistem syaraf? Terima kasih, mohon jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Haikal. Saya tegaskan kembali pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa dalam sistem syaraf terdiri dari neuron. Apakah terdapat bagian lain di sistem syaraf itu sendiri? Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nopal Gilang ya. Jika koordinasi aktivitas reproduksi oleh sistem syaraf pada ternak unggas yang tidak bekerja dengan baik, nah antara lain yaitu gangguan ovulasi. Nah, pada ovulasi pada unggas dikendalikan oleh sistem saraf dan hormon. Jika koordinasi ini terganggu, proses ovulasi bisa menjadi tidak teratur atau bahkan berhenti sama sekali, yang menyebabkan penurunan atau ketiadaan produksi telur. Lalu yang selanjutnya ada masalah perilaku kawin.
koordinasi saraf juga mempengaruhi perilaku kawin. Gangguan ini dapat menyebabkan perilaku kawin yang tidak normal atau penurunan dorongan kawin yang pada akhirnya berdampak pada fertilisasi yang rendah. Nah, selanjutnya itu ada disfungsi hormon. Sistem saraf berperan dalam pengaturan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Ketidakseimbangan hormon ini menyebabkan berbagai masalah reproduksi seperti rendahnya kualitas telur atau gangguan dalam perkembangan embrio pada telur. Lalu yang selanjutnya ada masalah penyimpanan dan transportasi sperma. Koordinasi yang buruk pada transportasi sperma dari klokai ke tempat penyimpanan dan selanjutnya ke tempat fertilisasi yang mengurangi peluang keberhasilan dalam fertilisasi. Lalu selanjutnya ada stres. Nah, stres ini dapat mempengaruhi sistem saraf dan dengan demikian mengganggu fungsi reproduksi. Unggas yang mengalami stres kronis mungkin mengalami penurunan reproduksi karena gangguan pada koordinasi saraf. Mungkin yang saya bisa jawab itu, barangkali ada yang mau menambahkan atau apa gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Denny atas jawabannya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Haikal tentang apakah ada bagian lain yang terdapat pada sistem syaraf unggas selain neuron ya Mas, tadi pertanyaannya. Nah, jadi untuk jawabannya itu selain neuron, sistem syaraf unggas atau ayam juga memiliki bagian lain yang terdiri dari sel glia. Nah, sel glia itu berfungsi sebagai pendukung dan juga pengawas bagi neuron, membantu dalam proses transmisi sinyal dan mempertahankan kesehatan sistem syaraf. Mungkin itu untuk jawaban dari Mas Haikal, apakah bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih juga. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Regu A dan Regu B yang sudah melakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali mengenai pematerian ini? Jika cukup, bisa katakan cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Jika memang sudah rasa dicukupkan, demikian pemaparan mengenai makalah kelompok Regu A. Terima kasih atensinya. Mohon maaf bila masih ada kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.